Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, Bro. Bro, season 2, Bro. Akhirnya kita masuk season 2 ya? Akhirnya season 2. Ini episode pertama nih. Benar. Masya Allah. Kita lagi di Sagaleh ya. Ini tempatnya PW banget. Alhamdulillah. Terus walaupun hari ini agak panas, tapi hati kita adem ya. Masya Allah, Masya Allah. Karena tamunya hari ini juga luar biasa banget, Bro. Idi. Ini konco lawas nih. Bahasanya konco lawas nih. Alhamdulillah banget nih. Beliau ini, waduh, bisnisnya tuh lagi zaman sekarang banget nih, digandrungi banget nih. Benar. Tapi kita juga pengen tahu sebenarnya perjalanannya beliau ini kayak apa ya. Iya, itu yang bisa di-sharing sama teman-teman semua gitu. Yes, langsung aja yuk. Kita kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Azoka. Alhamdulillah. Jazakallah ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah baik, kabar baik. Teman-teman semua baik ya? Alhamdulillah. Gimana nih? Lagi sibuk apa sekarang? Alhamdulillah lagi sibuk sepedaan sama ngejagain usahanya. Widih. Masya Allah. Jadi ini teman-teman ya, kalau misalkan lagi bingung sebenarnya episode 2 ini ngapain sih gitu ya. Nah, kita tuh pengen ngajakin teman-teman semua di sini yang lagi proses hijrah pastinya. Kadang-kadang tuh suka bingung gitu. Di awal nih mau ngapain ya kan, dan terus harus gimana gitu. Mungkin udah kepikiran pengen resign tapi belum tahu mau ngapain. Nah, jadi intinya adalah kita mau ajak teman-teman bahwa hijrah itu emang prosesnya itu perlu dinikmati gitu. Emang sulit, gak ada yang bilang gampang proses hijrah ini, tapi kita gak sendirian. Kita banyak teman di sini. Itu dia, gak sendiriannya itu yang mau kita sharing ke teman-teman semua gitu. Yes. Jadi di season 2 ini kita pengen coba kasih semangat sama teman-teman semua yang memutuskan untuk hijrah, bahwa selain kalian tidak sendirian, ini loh teman-teman kita nih bisa kasih sharing lah pengalaman mereka gitu kan. Benar-benar. Apalagi di di season kedua ini juga kita ngomongin adalah tagline not turning back. Jadi ya udah nih yang masa lalu udah lupain gitu. Sekarang kita lagi ngadepin yang hari ini dan ke depan gitu ya. Apalagi sekarang udah kedatangan nih, mantep. Azoka, Afwan nih kalau boleh di sharing sama teman-teman di luar semua. Vitamin baik itu apa sih? Oke, terima kasih waktunya. Vitamin baik itu kita bikin brand yang bergerak di olahraga, terutama mungkin di awal ini sepeda. Kenapa namanya vitamin baik? Karena itu kita pengen olahraga bersepeda agar badan fit. Amin. Masya Allah, fit amin. Nama PT-nya juga tuh alhamdulillah Fit Amin Indonesia. Jadi namanya seperti itu, dan kita bikin itu di sekarang bergerak di bidang sepeda. Terus juga kita selain usaha sepeda, kita juga kepengennya bisa mungkin ya sama-sama bareng-bareng teman-teman agar bisa mencontohkan ke teman-teman yang lain agar bersepeda itu tentu yang pertama yang selalu kita niatkan adalah agar badan kita fit. Tentu yang pertama kuat untuk ibadah. Yang kedua insya Allah dapat silaturahminya dan semoga dapat sehatnya karena kita sudah ikhtiar. Jadi kita juga di Vitamin Baik itu kita berusaha menjadi salah satu platform para pesepeda. Ada dari brandnya, brand aparel, terus ada bengkel, sekarang alhamdulillah ada bike spa. Terus kita juga jadi event organizer-nya mereka, karena kan event kan banyak di luar ini bos. Dan mungkin kita pengen beda eventnya ya, karena kan kita kan tanda kutip banyak aturan-aturan Allah. Kita pengen jadi orang yang bertakwa, ada hal-hal yang tidak bisa mungkin seperti mungkin musik atau apa. Jadi kita create event dengan gaya kita. Makanya kita nggak bikin komunitas, tapi gimana caranya kita yang memegang semua komunitas. Kita yang buat satu wadah event. Kalau teman-teman suka dengan rutenya, dengan acaranya, silakan gabung. Dan itu pun tidak pandang bulu untuk mau harganya sepedanya berapa, jenis tipe sepedanya apa. Kalau kalian suka dengan Vitamin Baik eventnya, silakan gabung. Dan semoga dengan event-event yang kita bikin itu bisa menjadi contoh yang baik. Tentu juga kita selalu juga belajar, tidak pernah lepas untuk belajar. Jadi kurang lebih itu Vitamin Baik.
Masya Allah. Masya Allah. Ini awalnya tahun berapa tadi ya vitamin baik? Vitamin baik itu kalau nggak salah 2019 itu di Agustus. Di Agustus ya. Ya, itu pun kita awalnya online shop karena kan kita keterbatasan dana di awal-awal, jadi kita betul ikhtiar dengan sesuai kemampuan kita. Cuman online shop, cuman memang Ana sama partner, ada Dimas dan ada Handi, ada Mas Dono. Awalnya Ana berdua sama Dimas doang. Kita suka fashion dari dulu ya, suka dengan streetwear. Pada akhirnya pada saat itu kita nyoba-nyoba nyari cycling cap, t-shirt yang sesuai selera kita itu jarang banget. Akhirnya yuk kita bikin yuk. Alhamdulillah teman kita ini satu memang hobinya desain, dia bagus, taste-nya ada. Kita coba create, ternyata alhamdulillah kena di pasar, alhamdulillah. Masya Allah. Kenapa sepeda, ada ilham kah? Wah, kayak sepeda akan booming nih, Dim gitu. Sama sekali belum. Jadi memang kita dulu ya semua insya Allah kita suka sepeda di saat kita kecil. Tapi kan memang mungkin karena perjalanan waktu akhirnya tuh ya sepeda gitu aja ya. Karena kita pikir back to work juga saat itu kita belum ada kepikiran karena kalau kita sepeda kerja keringet mandi lagi ribet kan. Cuman pada saat momen sepeda lipat ini lumayan ngebantu karena sepeda lipat ini support transportasi ya. Kita naik busway boleh naik, MRT boleh naik, kereta dan lain-lain. Dan kayaknya fashionable juga. Jadi kita naik MRT bisa dilipat, ke mall bisa masuk. Jadi nyoba deh. Ternyata enak gitu, pas naik enak dan juga kita mungkin boring ya. Mungkin dengan masa lalu. Pasti semakin sekarang kita pengen hidup lebih positif tapi bingung mau mulai dari mana. Akhirnya beli sepeda lipat sama Dimas, nyobain ternyata enak nih. Dan ternyata kalau zaman dulu kita masih kecil kita nggak paham sepeda itu bisa dimodifikasi atau di upgrade, kita nggak paham karena dulu kita cuma beli pakai waktu kecil main sama teman-teman komplek. Betul. Nah cuman pada sekarang ini ternyata sepeda itu masya Allah bisa di upgrade kanan kiri, ganti chainring supaya ini jadi ada mainan di situ, ada hobi. Dan memang upgrade-nya itu sepeda tuh unik ya, nggak mahal part-partnya, berbagai macam sih. Akhirnya kita coba di sepeda, pada akhirnya pas kita main sepeda itu lihat satu, kok kita mau beli topi sepeda jarang ada yang suka, baju juga suka, kita coba bikin deh. Kita bikin, cuman kan kita nggak tahu marketnya di mana nih. Akhirnya kita coba bikin event dengan mungkin ilmu-ilmu yang dulu pernah kita punya. Akhirnya kita terapkan di sepeda karena memang pada saat itu banyak juga teman-teman kita yang sudah hijrah, yang sudah lama gak ketemu, ternyata ketemu di sepeda. Alhamdulillah. Mereka punya komunitas besar, tapi memang di sepeda itu pada saat itu pas sepeda itu pasti tentu boring, sama komunitasnya pun sendiri bosan karena orang-orang itu aja rutenya itu aja. Tapi kalau begitu kita bikin event kolaborasi, mereka tuh semangat. Besok tuh ada si A, si B, si C. Jadi mungkin lebih silaturahmi itu lebih nyaman lagi ya. Nambah saudara lebih nyaman. Akhirnya kita bikin ajak kolaborasi teman-teman semua. Pada saat itu pecah dan orang kapan vitamin bikin lagi? Ternyata setelah kita bikin event berapa kali, kita keluarin produk PO, pecah langsung karena sudah punya momennya pada saat itu kita pas. Alhamdulillah, biiznillah. Iya. Terus ini kan tadi ngomong tentang event ya. Yes. Sebenarnya dari 2019 itu udah berapa event sih yang dijalanin dan momen yang emang paling besarnya tuh di Vitamin Back tuh event yang apa? Yang mana? Iya, naam. Jadi begitu kita bikin event, di situ kelihatan ternyata memang orang haus event sepeda ya. Ya, kita bikin itu harus setiap hari sebulan sekali. Di Ahad. Sebulan sekali kita panggil, ada berapa kita panggil semua kolaborasi, akhirnya mereka datang. Cuman pada saat itu kita belum jual produk. Lihat ini orang sampai ratusan yang datang. Karena ternyata memang orang suka dengan kolaborasi ya. Ternyata nggak ada, akhirnya kita bikin. Ya alhamdulillah setiap event itu pecah. Karena akhirnya cuman kalau eventnya gini-gini aja nggak dibungkus dengan baik mungkin kurang menarik ya. Akhirnya kita coba bikin event mungkin yang berbayarnya itu karena orang ini sepeda, anak perhatiin itu kita kalau ikut event sepeda bayar misal 300.000 itu nanti dapat medali, dapat merchandise. Nah merchandise ini yang orang cari. Iya. Akhirnya Dimas coba, orang mungkin kangen suka dengan merchandise Vitamin Baik. Kita coba bikin nggak usah terlalu mahal, yang penting orang dapat merchandise-nya ini. Jadinya pas begitu jalan orang lihat pakai barang kita, produk kita. Dengan desain-desain yang antum bikin, yang partner kita bikin itu bagus. Akhirnya kita coba bikin 150.000, dapat makan, dapat kaos, ternyata pecah acaranya. Masya Allah. Karena memang pada situ orang nunggu event sepeda kan. Alhamdulillah mungkin momennya pas, biiznillah ya sampai sekarang, alhamdulillah. Kalau mungkin boleh kasih brother and sister di luar sana yang pengen tahu, mungkin juga kan hari ini banyak yang hobi main sepeda dan kepikiran kayaknya pengen bisnis sepeda. Ada nggak sih step-step awalnya supaya teman-teman tuh apa sih yang harus dilakuin di awal gitu? Mungkin boleh di-sharing. Ya, yang pertama mungkin
yang pertama kita jangan memaksakan kita tuh harus bisnis apa dulu. Tentu harus yang kita suka dulu. Ya, Karena kan kalau kita sudah suka dengan itu dan kita insya Allah istiqomah, Allah akan kasih. ya betul. Ya betul. memang ikhtiarnya yang pertama teman-teman kalau mau mulai usaha istiqoroh dulu. Terus memang cari partner jangan sendiri. Karena kan di bisnis ini kita butuh nih kayak misalnya saya ini orang lapangan kan. Tapi anak nggak bisa desain, anak nggak mungkin sendiri. Ya kita harus cari partner bareng-bareng. Apalagi mungkin kita ini sudah mencoba hijrah ya, beranjak hijrah. Kalau bisa jangan sendiri. Kita Betul. saling tarik mungkin dari dulunya sama-sama mungkin dari dunia apa. Akhirnya hijrah bareng-bareng. Ya, Lu bisa apa? Bisa desain. Lu bisa apa? Bisa ini. Coba Bismillah gabungkan. Karena kayak ini yang kita terapkan. Ana sama partner Ana tuh tadinya berdua nggak ngerti tentang keuangan. Tapi jangan sampai pas uang masuk ini habis kanan kiri kan. Akhirnya kita cari ada teman kita, ikhwan kita orang bank dia hijrah. Antum mau nggak kita pecah kongsi gitu-gitu. Nah sama lagi ada partner Ana Handi yang di situ. Itu juga tim support. Kita karena mungkin terlalu banyak ini kita nggak ada reminder, nggak ada apa-apa. Akhirnya kita pecah semua kita bareng-bareng. Masya Allah. Terus pokoknya teman-teman harus cinta dulu deh sama pekerjaannya. ya, ya. Karena anak-anak pun banyak dulu tuh suka coba bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini. Tapi gak berjalan kalau bisa memang apa yang kita suka. Nah kalau memang teman-teman suka dengan sepeda, ikhtiar dengan hal-hal kecil. Sekarang alhamdulillah kan mudah kita jualan ya. Ada sosial media, Instagram, apa. Dan memang harus terjun langsung agar kita bisa lihat market. Jangan sampai teman-teman jualan sepeda tapi nggak tahu ini mau jual kemana. Benar. Gitu sih. benar. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, intermezzo dulu nih. Jadi antum tim jalur sepeda apa tim sepeda di tengah nih? Dua-duanya. Ada jadwal khusus. Kalau pagi kita tim agak pinggir sedikit. Kalau agak siang kita tim jalur sepeda. Oke, Azoka. Nah. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang vitamin baik dan semuanya. Sekarang kita mau coba kasih tahu nih ke brand sister di luar. Momen apa sih yang membuat antum disisit? Gue harus tinggalin semua ini nih gitu. Oke. Ya tentu momen-momen tentu kita ada nggak nyaman ya. Mungkin alhamdulillah Allah kasih sinyal. Masya Allah. Dan itu membuat kita mungkin introspeksi diri apa sih yang sebelumnya nih kok begini-begini aja hidup ini. Kita alhamdulillah ya. Dan memang anak akhirnya coba belajar karena kan nol banget ya. Dan sampai sekarang pun masih nol terus belajar. Awalnya kayaknya nih dari pribadi nggak pernah sholat atau apa. Akhirnya pas sholat ngaji itu nemu kenikmatan. Dan memang kita kalau anak nggak tahu tentang riba, nggak tahu tentang ini itu, ternyata belajar itu kaget anak. Karena lihat ternyata ternyata pekerjaan anak itu salah. Ternyata itu ada seperti ini, seperti itu. Dan tentu itu membuat anak introspeksi mungkin ini ada sinyal dari Allah bahwa ini salah. Makanya anak gelisah. Karena dulu tuh setiap beli apa aja tuh sepatu banyak numpuk tapi itu nggak pernah dipakai. Kita juga nggak tahu dulu tuh ada hasad, ada apa. Mungkin kita nggak bisa lihat produk barang orang lain. Teman-temanku beli ini harus beli juga tapi nggak kepakai. Jadi ada keberkahan di situ dan nggak pernah cukup. Pekerjaan yang lama itu kita nggak pernah cukup. Uang banyak banget. Sebulan tuh bisa kumpulin berapa tapi nggak pernah cukup. Kurang terus. Jadi pada akhirnya intinya saya pas anak belajar, ternyata coba deh. Karena memang kita harus ya mau sampai kapan seperti ini. Kita nggak tahu kita meninggal kapan. Sampai sekarang pun masih kurang banget rasanya. Cuman harus kalau kita nggak mulai sekarang kapan lagi? Dengan segala keterbatasan tentunya. Iya. Berarti momennya dibuat gelisah gitu ya bro ya? Iya. Ini karena tiap orang tuh pasti beda-beda gitu kan. Beda-beda gitu. Kayak tadi mungkin dapat penghasilan banyak tapi kok nggak pernah cukup. Terus Gitu hati ya. kan pasti gelisah mulu kan. Apalagi ya mungkin kita ini banyak yang akhirnya ngelihat kehidupan orang lain kayak tadi dibilang gitu kan. Lihat barang pengen beli ini juga tapi nggak ada sebenarnya nggak ada tujuannya beli itu gitu loh. Jadi ini mungkin yang akhirnya tadi ya ada sholat, ada ngaji, kenikmatan itu sebenarnya akhirnya ya namanya hidayah harus dijemput gitu. Gak bisa kita tuh cuman mana nih ya hidayah dari Allah gitu mana gitu. Ya kita harus juga kejar gitu kan, betul. Gitu lah sih. Iya. Nah, bro, ketika antum udah Anda belajar segala macam, pasti jatuh banget dong gitu kan. Jatuh banget sampai akhirnya ketemu tadi Dimas bikin vitamin. Nah, sekarang nih
dari proses hijrah ini yang antum nikmatin apa nih? Nah yang seperti yang teman-teman bilang, kita nggak sendiri ternyata. Banyak banget termotivasi teman-teman, ternyata kita merasa terpuruk, banyak orang yang lebih terpuruk daripada kita. Dan itu tempat jadi motivasi buat kita, sama-sama tarik, makanya circle. Apalagi kan mungkin kita ya lingkungan nomor 1 ya. Kita mau jadi apa nih sekarang? Betul. Karena jadi ya Ana berkumpul sama sahabat-sahabat Ana yang bisa saling mengingatkan tentunya yang pertama, yang kalau di mana Ana duduk sama mereka itu selalu iman kita bertambah, sama-sama belajar, saling reminder. Jadi memang ternyata pas Ana belajar itu kita nggak sendiri. Ana tanya, antum kerja apa? Bekas dari bank, ada kontraktor tapi kerja riba haram, sama bekas entertain juga ada gitu-gitu. Ternyata nggak sendiri, luas juga. Dan memang yang bikin kita bertahan tuh kadang tuh kita punya uang 100.000 tapi habisnya tuh lama, dan kita juga kok borosnya sama kayak dulu, benar-benar nggak berubah-berubah. Tapi kayak nggak susah habis juga gitu, kayak enak gitu loh, traktir orang juga, tapi kok mungkin itu di sini keberkahan insya Allah. Masya Allah. Jadi intinya ternyata kita nggak sendiri ya teman-teman, mungkin apalagi anak pribadi juga ya jangan pernah khawatir. Dan ternyata hidup-hidup juga kok ternyata di saat kita jatuh, kita apalagi partner anak Dimas, pas kita hijrah tuh dia mau nikah, biaya nikahnya 100 juta. Nikah tuh. Yang tadinya tuh sempat nggak mau, sempat nggak mau. Oh, anak tetap harus ada di sini nih. Anak harus tetap ada di pekerjaan ini. Ya, anak tulang punggung keluarga dan lain-lain. Biaya nikahnya mahal. Biaya itu hampir 100 juta nih karena kan sahabatan banget. Nikah tuh. Memang ada usaha, ada effortnya. Jual mobil kanan, jual Vespa jual itu. Tapi jadi. Sekarang mobilnya tetap ada, alhamdulillah. Memang agak diputar-putar dikit. Iyalah, sama begitu pun dengan anak pribadi. Khawatir tempat tinggal, ini itu, makan gimana. Ya Allah sudah zaman, alhamdulillah. Memang Allah pengen lihat juga mungkin kita jujur nggak sih? Sampai sekarang pun nggak tahu jujur apa nggak. Tapi kita coba dulu. Iya, gitu. tapi kan yang kita tahu kan juga dari kan kalau kita ninggalin sesuatu karena Allah pasti Allah ganti lah. Ini itu, salah kan. satu yang anak pegang. Iya, Ini pasti anak Allah pegang ganti. dari dulu. Makanya itu yang kita mau angkat di season 2 ini, bahwa karena proses hijrah itu pasti beda-beda. Belum tentu yang Azoka alamin kalian semua ngalamin gitu kan. Belum tentu yang kita alamin Azoka juga ngalamin. Makanya kita sharing ini biar wah ternyata kita nggak sendirian gitu. Iya, dan mindset itu anak-anak muda kayaknya. Anak-anak muda juga sekarang banyak. Banyak banget. Jadi jangan yang hijrah tuh yang tua-tua doang, yang sekarang anak-anak muda juga banyak. Ya itu kalau kita ingat perkataan Ustaz Suban, kalau Islam itu mewarnai bukan diwarnai gitu. Jadi kalau kita nongkrong aja sama mereka asik. Cuman kalau waktunya sholat ya kita sholat gitu. Dan kalau mereka lagi ngomongin orang ya kita cabut. Gitu. Iya, simple as that gitu. Iya. Oke, kalau gitu mungkin Terakhir nih Azoka, kira-kira ada nggak yang bisa antum share ke teman-teman semua di luar? Biar apa ya, kita tahu kita semua pasti jauh dari kata istiqomah gitu. Tapi yang biar istiqomah dalam menjalankan amal baik dan buat berbisnis gitu. Ada tips-tipsnya nggak buat teman-teman di luar? Itu juga sampai sekarang kita juga tetap berusaha karena memang pentingnya ilmu. Cuman kadang-kadang kita ngomong hari ini kita ilmu, tapi besok kita begitu ada gajian kita kendor. Jadi memang tentu lingkungan pertama teman-teman, dan paksain belajar karena kalau belajar itu dari segi ilmu agama pun yang hal yang nggak tahu kita jadi tahu, sama dari segi bisnis juga. Insya Allah teman-teman bergerak dulu deh, jangan terlalu banyak mikir. Pokoknya yang pertama istiqoroh dulu. Istiqoroh misalnya mau usaha sepeda, istiqoroh dulu. Insya Allah Allah pasti kasih. Kan kadang-kadang kita ini ini ya nggak mau, soal nggak mau ngandelin Allah. Kadang-kadang kita ini kadang-kadang mau bikin, karena anak pun sekarang masih mau bikin tapi lupa. Kayak ini anak milih desain sama dia, ini anak sekarang lagi tektokan sama Dimas, itu lagi mau bikin jersey. Itu aja tuh kadang-kadang kita ego tuh, maksudnya mau yang mana desainnya nih, itu kadang-kadang kita harus istiqoroh tuh. Makanya anak pun sampai sekarang kadang-kadang suka lupa. Jadi anak sampaikan ini agar ini buat anak pribadi juga, istiqoroh paling penting. Mau pilih desain, mau pilih usaha, istiqoroh, dan tentunya kita sama-sama belajar. Karena kan kita nggak tahu, ilmu masih awam, tiba-tiba besok ada riba kah? Atau ada akad-akad yang bagaimana? Itu teman-teman istiqoroh belajar. Ya semoga dengan kita belajar ilmu agama, Allah pun mudahkan jalan kita ke surga, dan semoga semuanya ikut. Itu sih. Anak juga minta tolong sih bro. Minta tolong sama Allah gitu. Jangan ngandelin kekuatan kita sendiri deh. Nggak bisa.
Ya itu istikharohnya jangan cuman pas mau kawin sama mau ngelamar kerja doang gitu. Kalau mau ngambil sesuatu keputusan ya lo harus istiqoroh. Orang ayatnya udah jelas kok. Betul. Minta tolongnya sabar sama sholat. Gitu. Iya, betul. Gitu. Masya Allah, jazakallah khairan nih Azuka nih waktunya. Masya Allah. Akhirnya bisa ngobrol. Nih seru banget ya bro, udah season 2 episode pertama nih, No Turning Back. Kita bakal banyak banget nanti tamu-tamu berikutnya. Tapi kita mesti tutup, jangan lupa kita tingkatin syahadatain kita. Ingat kalau kita ini hamba, sholat, jangan lupa. Serta salawat, serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW bersama para keluarga, para sahabat, para pengikutnya sampai akhir zaman. Terus juga jangan lupa di follow Instagram kita dan Spotify kita dan YouTube kita juga. Yes, gitu betul, kan. betul. Langsung kita tutup aja dengan doa kafaratul Kafaratul majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.